Bab 3. Darah diambang Fajar. Keparat kau! Terus saja kamu berbohong dan ngawur. Williamson nafsunya hampir tidak tertahan, lalu menjambak rambut Nyibah makin keras, sampai tubuhnya terjungkal ke belakang. Aduh, sakit, Kang, sakit. Itu yang kamu bilang sakit? Bentaknya lagi. Perempuan itu mau dendam atas kematian bapaknya dulu. Tangan kanan Nyibah diseret lalu telapaknya ditekan ke kompor sumbu yang apinya masih menyala. Kulit telapak tangan Nyibah akhirnya jadi merah dan melepuh. Tapi Sersan Joko cepat bicara ditujukan pada Williamson. Williamson, cukup. Kasihan juga istrimu sedang hamil disiksa terus, katanya. Sersan Joko yang memang masih keturunan pribumi sedikit banyak masih ada rasa kemanusiaan. Kasihan pada Nyibah yang sedang hamil tua tapi terus disiksa. Tidak seperti tindakan Williamson yang memang kejam, hampir tidak punya rasa. Bahkan telapak tangan Nyibah yang melepuh itu dibiarkan saja tanpa diobati. Williamson mendongakkan kepala Nyibah lalu menyuruhnya terus masak. Sedetik pun hatinya tidak ada rasa kasihan pada Nyibah. Yang ada dia hanya menganggap perempuan itu babu dan pemuas nafsunya saja. Tuan Peter yang masih pingsan terus digotong dua serdadu Belanda untuk dibawa ke pelayanan kesehatan diikuti Sersan Joko dan Williamson. Nyibah ditinggal sendirian di rumah, tanpa ada yang memperhatikan keadaannya waktu itu. Begitulah yang dialami Nyibah selama jadi istri serdadu Belanda. Dan tidak mustahil dialami juga oleh perempuan pribumi lain kalau bernasib sama seperti Nyibah. Jadi istri serdadu Belanda. Nyibah sejak kejadian Tuan Peter disiram wajahnya dengan air mendidih. Dianggap Williamson sebagai pemberontak. Hari ke hari Nyibah jadi makin tidak betah di rumah Williamson yang ternyata hanya menganggapnya jongos dan pemuas nafsu saja. Bukan dapat senang, dihukum tentara Belanda saja sudah menderita. Tapi Nyibah sudah ada pikiran mau kabur. Hanya saja sekarang kandungannya makin besar, sudah masuk bulan ke-8. Tentu tidak akan sanggup jalan jauh atau jalan cepat. Williamson hanya berharap bayinya cepat lahir supaya punya keturunan dari bangsa pribumi, tanpa memikirkan nasib Nyibah selanjutnya. Malah ada rencana Nyibah akan dihukum gantung di alun-alun kalau sudah melahirkan bayinya kurang lebih seminggu. Karena menurut Jenderal Gabriel van Holden, Nyibah memang berbahaya bagi keamanan militer di wilayah markas Belanda itu. Sebab Nyibah termasuk perempuan pribumi yang berani dan nekat. Beda dengan perempuan pribumi lainnya. Nyibah tahu dia akan dihukum gantung kalau sudah melahirkan bayinya kurang lebih seminggu lagi. Tapi dia hanya bisa menarik napas panjang dan pasrah pada nasib yang menimpa dirinya waktu itu. Walau begitu, Nyibah tidak akan menyerah pada keadaan. Dia tetap harus berusaha lolos dari hukuman mati yang sebenarnya tidak sepantasnya dia terima, karena tidak punya dosa dan kesalahan. Tapi Nyibah merasa keselamatan bayinya dan jalan hidupnya ke depan lebih penting. Jangan sampai anaknya mengikuti jejak bapaknya jadi orang jahat. Nyibah jadi ingat lagi pada Ambu Sulasmi yang tetap bersikeras mau mengangkat anaknya jadi murid. Berbaring di atas ranjang tempat tidurnya, terdengar Nyibah menggerutu bicara sendiri. Iya, selain Ambu Sulasmi orangnya, yang bakal bisa mendidik anakku supaya jadi orang benar. Aku sudah tidak ada harapan lagi bisa balas sakit hati. Sedangkan nasibku juga sekarang cuma dijadikan jongos oleh si Williamson. Ambu Sulasmi. Ini aku Ambu. Aku akan dihukum gantung setelah melahirkan. Bagaimana caranya nanti aku menyerahkan bayi ke Ambu kalau begitu caranya? Kata-kata itu diucapkan sambil menyeka air matanya yang turun membasahi pipi. Dan sepertinya perasaan Nyibah tembus ke batin Ambu Sulasmi yang sedang duduk di atas batu besar dan termenung. Sekelilingnya pepohonan rapat. Hatinya sama-sama tiba-tiba ingat pada Nyibah dan bayi yang sedang dikandungnya. Kasihan Nyibah. Dia pasti sedang bingung sekarang. Tapi tenang, cantik. Kamu pasti bisa menyerahkan bayi itu ke Ambu nanti pada waktunya. Tapi kalau kamu benar tidak bisa mendatangi Ambu di tempat yang sudah dijanjikan, terpaksa Ambu yang akan datang menemuimu bagaimanapun caranya untuk mengambil bayi itu.
Batin Ambu Sulasmi. Ceritakan lagi, Nyibah yang sedang berbaring di ranjang tiba-tiba meringis karena perutnya terasa mules. Aduh, mules begini perutku. Jangan-jangan aku sekarang waktunya melahirkan. Tapi Kang Williamson sedang tidak ada di rumah. Memang benar, Williamson tidak ada di rumah waktu itu. Dia sedang tugas mengambil upeti ke kampung yang sedang subur panennya. Dipimpin Kopral Jamson sambil sengaja membawa 20 prajurit. Nyibah berteriak minta tolong, siapa tahu ada yang mendengar. Dan kebetulan ada perempuan pribumi yang jadi istri tentara Belanda, rumahnya dekat. Nasibnya hampir sama dengan Nyibah. Perempuan itu datang menghampiri Nyibah ke dalam rumah. Tolong, Nyi Tanjung Sari, saya mau melahirkan, kata Nyibah pada perempuan yang baru datang. Namanya Nyi Tanjung Sari. Sambil tergesa-gesa Nyi Tanjung Sari menjawab, iya, tunggu sebentar. Saya memberitahu dulu pihak rumah sakit. Nyi Tanjung Sari cepat berlari untuk memberitahu pihak rumah sakit yang khusus mengurusi setiap istri tentara Belanda yang mau melahirkan. Dokter-dokternya juga khusus orang Belanda semua dan perempuan. Malam turun seperti selimut beludu yang dingin. Angin merayap di sela-sela bambu barak, membawa aroma tanah basah bercampur bau mesiu yang samar. Bulan bersembunyi di balik awan, seakan enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Di dalam ruang kerja yang hanya diterangi lampu minyak, bayangan seorang jenderal Belanda memanjang di dinding kayu. Tangannya mengepal erat saat secari kertas laporan jatuh di atas meja. Tuan, Nyai Van Dyck akan melahirkan malam ini. Kalimat singkat itu cukup membuat urat di pelipis sang jenderal menegang. Ia menghela napas berat. Setiap kelahiran di barak ini selalu membawa kegelisahan. Bagi para pejuang di luar sana, itu adalah celah. Celah untuk membuat barak ini kacau. Joko! Suaranya menggema, memecah hening. Sersan Joko muncul di ambang pintu. Tubuhnya tenggak kaku, meski keringat dingin sudah membasahi pelipis. Udara malah menusuk, tapi jantungnya berdebar lebih dingin lagi. Perketat seluruh penjagaan. Tidak ada satupun celah yang boleh terbuka. Keselamatan bayi di barak adalah harga mati. Jalankan. Baik, Tuan. Tanpa membuang waktu, Sersan Joko berlari keluar. Suara sepatu Lars beradu dengan tanah, disusul bentakan komando yang membuat malam semakin pekat. Tidak jauh dari sana, di dalam rumah sakit militer yang cat putihnya sudah pudar, seorang perempuan berjuang melawan sakit. Nyai Sari, istri Sersan Van Dyck. Wajahnya basah oleh keringat, surbannya lekat di kepala. Kontraksi datang bertubi-tubi, merobek tenaganya sedikit demi sedikit.